A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman saya habis dari Brankas. Dia keluar dari pintu Brankas, dia ngeliat di pojokan, Bang. Persis banget di depan kaca. Ya. Ada kayak bayangan hitam gitu gede. Disamperin sama dia, Bang. Dia liatin dari bawah sampai atas kan. Wah, parah, Bang. Matanya merah. Dia turun ke bawah, disamperin sama dia kan. Ditanya sama dia, "Kamu siapa?" Si ceweknya ini jawab, sosoknya ini jawab, "Rosa." Saking takutnya dong kan, dia kabur ke tempat parkirnya. Saya samperin. Itu tangannya saya pegang, Bang, dingin banget, menggigil dia. Nggak lama kemudian, tengah malam saya dikabarin meninggal. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber nih yang mau menceritakan pengalaman dia kerja di sebuah minimarket yang kita sering datengin nih. Nah, kayak gimana, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Ibnu. Halo Bang Randy. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Ibnu ini kerja di minimarket udah berapa lama, Bang? Saya udah 5 tahun, Bang. 5 tahun ya? Dan ini minimarket ini kan ya kita tahu 24 jam ya? 24 jam. Kebanyakan ya 24 jam ya, karena kan ada yang nggak 24 jam juga. Iya, ada yang normal, ada yang 24 jam. Nah, ini Bang Ibnu ngerasain hal-hal horor yang janggal Bang Ibnu rasain itu di mananya, Bang? Di bagian mananya minimarket ini gitu? Yang pastinya sih, ya kalau buat kita karyawan minimarket, di gudang sih, Bang. Di gudangnya? Di gudang ya. Di gudang sama di kamar mandi. Sama kamar mandinya minimarket? Oh, ini sering nih ditumpangin sama orang juga nih. Kalau kamar mandi ya, kalau toilet ya. Ini yang ngerasain Bang Ibnu doang apa karyawan-karyawan lain juga ngerasain di sana? Semua karyawan, Bang. Semua karyawan satu toko itu ngerasain. Semuanya? Semuanya ngerasain. Bahkan sampai konsumen pun juga sempat ngerasain. Itu taunya dari mana konsumen ngerasain? Karena dia ngeliat sendiri, Bang. Terus laporan? Laporan ke saya. Oke. Dan itu boleh spill sedikit ya? Kalau buat si konsumen ini ngelihat ngelihat sosok berarti? Iya, ngelihat sosok perempuan, Bang. Duduk di bawah. Oke. Ini berarti itu ibu-ibu laporan ke yang ada di kasir? Iya, Bang. Itu sebelum dia ke kamar mandi kan dia izin sama saya dong tentunya kan. Nah, saya arahin ke kanan, turun ke bawah, Bang. Ya. Pas dia sebelum sampai kamar mandi pun, dia udah ngeliat sosok, Bang. Makanya dia laporan ke saya. Oke. Dan karyawan lain pun ngerasain banyak hal yang terjadi di sana ya? Iya. Banyak banget, Bang. Sampai saya pun juga ngerasain sendiri. Nah, kita tahan dulu deh, Bang ya. Buat teman-teman yang penasaran apa yang terjadi di minimarket ini dan dialamin sama Bang Ibnu, karyawan lain, termasuk konsumen juga, kalian tonton sampai habis, jangan di-skip. Dan nanti, Bang, saat video ini tayang, akan ada atok yang digambarin sama timnya Narasi Misteri. Sosok apa yang dilihat saat kejadian terjadi itu ada di saat video ini tayang. Gitu. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung aja dengerin pengalaman dari Bang Ibnu kali ini. Karena dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Ibnu, awal mula lo kerja di minimarket ini dan apa aja sih yang terjadi di sana? Awalnya gimana? Kalau kejadian sih udah banyak banget, Bang ya. Cuman pas awal Agustus nih gue pindah ke toko ini nih, Bang. Itu banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar lah. Jadi
Di setiap minimarket itu kan ada yang namanya stock up name, Bang. Setiap malam itu ngitungin barang, ya kan. Awal gue pindah ke toko situ itu gue ngerasa emang udah nggak enak banget awalnya kan. Oke, gue stock up name malamnya. Ada satu barang yang gue cari-cari nih, Bang. Galon aqua, ya kan. Nah emang gedung kita ini kan ada 3 lantai nih, Bang. Ada di basement, terus gedung utamanya area sales, sama satu lagi dari gudang. Pas gue nyari ke gudang, di dekat tangga itu ada satu pintu yang gue nggak tahu isinya apa dan bekas apa itu gue nggak tahu, ya kan. Pertama gue muter ke situ jalan, gue nyari galon kosong nih, gak ketemu, Bang. Gue turun ke bawah, gue tanya dong sama temen gue, tempat galon kosong di mana sih gitu kan. Ada, Pak, di atas, kata dia gitu kan. Yaudah, gue ke atas lagi dong. Gue ke atas lagi, gue lewatin pintu itu lagi. Pintu itu masih ketutup rapet banget ya kan, dan gue nggak tahu itu dalamnya apa. Nah, karena gue nggak ketemu tuh, akhirnya gue turun lagi. Gue tanya lagi dong sama teman gue, di sebelah mana sih? Gue udah ke atas muter-muter kok nggak ketemu gitu. Ada, Pak, di atas, di balik pintu. Dia cuma ngomong kayak gitu. Oke, gue naik lagi dong, yang ketiga kalinya nih. Pas gue naik tangga yang ketiga kalinya, gue mau lewatin depan pintu itu tuh, itu pintu kebuka, Bang. Pintunya kebuka. Pas gue lihat dalamnya galon-galon kosong. Jadi di balik pintu itu bekas kamar mandi. Kamar mandi yang udah nggak kepake. Ditaruh tempat galon-galon kosong. Kebuka sendiri. Kebuka sendiri. Cuman yang anehnya itu, Bang, yang anehnya itu nih. Ini pintu, gagang pintu udah kejepit sama paku. Nah kan kayak gak masuk akal dong gitu kan, kalau udah kebuka sendiri tuh kayak gimana kan. Angin pun juga nggak bisa ngebuka kan. Iya, makanya pas ketiga kalinya itu pintu kok kebuka sendiri. Gue lihat galon-galon kosong bener. Wah, ini berarti ada yang mau bantu nyari, Bang, menurut gue kayak gitu. Otomatis gue langsung turun dong ke bawah lari kan, karena emang hawanya nggak enak banget nih. Gue turun ke bawah lari. Bang, gue nanya sama temen gue, itu di atas bekas apaan sih katanya. Itu bekas kamar mandi, Pak, gitu. Tempat galon kosongnya di situ ya. Itu kok kebuka sendiri ya katanya. Wah, lu dikerjain, Bang, kata temen gue gitu kan. Lu dikerjain nih. Dikerjain gimana? Iya, soalnya dulu gue juga pernah kayak gitu kan, nyari galon kosong juga di atas, kebuka sendiri juga. Kata dia kayak gitu. Kayak gue sempet agak mikir dong, wah, yaudah nih, udah kan itu udah berlalu kan. Besokannya gue tanya sama temen gue, otomatis gue cerita dong. Kemarin gue nyari barang galon di atas, pintunya kebuka sendiri. Langsung ditembak sama teman saya kan. Iya, Pak, gue juga kemarin. Cuman gue bukan pintu kebuka. Gue lagi nyari barang di gudang. Itu ada anak kecil lari. Awalnya dia nggak percaya dong. Dideketin sama dia. Dideketin, nih anak kecil pindah. Lari lagi. Jadi kayak seolah-olah tuh disamperin, dia ngajak main, Bang. Nah kan situ gue mikir dong, masa iya ada anak kecil? Iya, Pak, bener ada anak kecil gitu kan. Udah besokan malamnya saya ke atas nih. Saya ke atas nyari anak kecil. Tuh anak kecil itu gimana sih bentuknya, kayak gimana anak kecilnya. Tapi nggak ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu, Bang. Tapi malah ada satu yang ganjel nih, Bang, di gua, Bang. Ada barang soklin lantai nih, Bang. Itu kelempar sendiri, Bang. Kelempar gimana? Kelempar sendiri. Gue juga nggak tahu itu soklin dari mana. Bus. Itu, Bang, yang gue bingung tanyain sampai sekarang nih. Itu soklin dari mana? Siapa yang lempar? Ya kan? Oke, gue turun ke bawah. Terus ada konsumen, Bang. Dia mau numpang ke kamar mandi. Jadi kan kamar mandi kita ada 2, satu di atas, satu di bawah kan. Kalau yang di bawah itu kan buat konsumen. Ya udah, saya arahin dong. Di sini Bu, ke kanan turun ke bawah. Ya. Pas dia jalan belok ke kanan, dia ngeliat ke bawah. Dia nggak jadi, Bang. Nggak jadi ke kamar mandi. Dia nyamperin saya, bilang, Mas, itu siapa sih yang di tangga bawah
ngeliatin saya terus. Saya nanya dong, siapa bu? Kayaknya baru ibu doang yang numpang ke kamar mandi. Gitu kan. Akhirnya saya samperin nih. Saya lihat ke bawah, itu bangku kosong. Nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya saya tanya lagi dong ke ibu. Emang ibu ngeliat apa di bawah? Soalnya tadi saya ke situ nggak ada apa-apa bu. Gitu. Ada mas, cewek tinggi, pakai baju putih, rambutnya panjang, duduk di bawah kayak gini, ngeliatin ke atas aja deh. Itu yang saya jadi pertanyaan bang. Nah, nggak dari situ tuh nggak cuma sekali nih bang, ada lagi, cuman ini anak-anak. Yang anehnya lagi itu anak berani bang, dia turun ke bawah, disamperin sama dia kan, sama sosoknya sama, itu juga ditanya sama dia, kamu siapa? Dia nanya gitu kan. Si ceweknya ini jawab, sosoknya ini jawab, Rosa. Kamu ngapain di sini? Ditanya lagi dong sama anak kecilnya. Dia tetap jawab, Rosa. Kenapa dia ngejawab hal yang sama berulang kali? Dan setiap ditanya, jawabannya Rosa. Dari situ, anak kecilnya naik ke atas. Ngomong lagi sama saya. Mas, itu Mbak Rosa kok di bawah terus ya? Nggak mau saya ajak naik ke atas. Rosa, siapa dia gitu? Soalnya teman saya nggak ada yang namanya Rosa. Gue ngomong gitu dong. Ada mas itu cewek di bawah. Mbaknya tadi aku tanya, namanya Rosa, kata dia gitu kan. Mbaknya cantik kok, putih, kata dia gitu. Ya udah dong, saya penasaran nih, saya samperin lagi. Loh, itu nggak ada orang nih, nggak ada orang sama sekali. Sampai sekarang pun nggak ada. Nggak lama kemudian bang, besoknya ada tukang parkir. Dia emang nggak bisa denger, nggak bisa ngomong. Ke kamar mandi juga, ke bawah. Pas ke atas, dia ngomong sama saya. Gitu kan. Apa? Saya tanya gitu kan. Apa? Kenapa? Ditarik dong tangan saya. Ada apa sih gitu? Menunjuk ke bawah bang. Ke tempat yang tadi ada sosok perempuan itu. Iya. Saya lihat, apa nggak ada apa-apa. Udah ngibrit dia bang. Kabur. Saking takutnya dong kan. Dia kabur ke tempat parkir ya. Saya samperin. Itu tangannya saya pegang bang, dingin banget, menggigil dia. Nggak lama kemudian, tengah malam saya dikabarin meninggal. Aduh. Itu yang saya sampai sekarang tuh saya ngerasa kayak bersalah banget gitu bang, ya kan. Dia mau nunjukin sesuatu tapi saya nggak bisa lihat. Saya tanya ke tukang parkir yang satunya lagi, meninggal kenapa? Nggak tahu, badannya menggigil katanya. Saya cerita dong, iya kemarin dia ke kamar mandi numpang, cuman dia ngeliat katanya ada sosok perempuan gitu kan. Saya nggak tahu perempuan gede begini, dia ngomong begini. Ya. Nah, udahannya dari situ menggigil emang. Tapi ya udah, malamnya udah nggak ada. Dan nggak kepikiran dia bisa meninggal juga ya saat itu ya? Iya, nggak kepikiran bang. Karena emang dia kan satu pendengarannya kurang, satu lagi juga buat ngomong susah. Jadi kita nggak tahu apa yang dia maksud. Nggak cuma di situ nih bang, nggak cuma di situ. Jadi pas ada beberapa hari kemudian, teman gue kan habis ngambil barang di atas ya, campus. Dia naruh tangga di situ kan, naruh tangga di depan rak. Itu tangganya geser bang. Itu tangga geser dari depan rak yang satu ke sampingnya. Gue nggak percaya dong awalnya, gue nggak percaya. Gue cek CCTV. Pas gue cek CCTV itu lampu mati. Ya kan? Kan kalau di minimarket itu ada lampu detektor bang.
Jadi setiap ada pergerakan nyala. Hmm. Nah karena udah lama nggak ada pergerakan, mati dong, ya kan? Nah tiba-tiba nyala, tek, tuh tangga pindah. Itu yang sampai pertanyaan bang sampai sekarang. Pindah posisinya di saat lampunya lagi mati. Lagi mati, nyalanya pas udah pindah. Itu nyala itu lagi ada siapa di situ? Karena itu kan detektor ya, sensor ya. Iya. Nah pas nyala laginya itu pas ada orang juga atau enggak? Kayak ada sama sekali bang. Tiba-tiba nyala sendiri aja? Tiba-tiba nyala sendiri. Soalnya kan kalau malam kan kita cuma masuk berdua bang. Saya sama teman saya. Udah itu dua-duanya di bawah. Di atas nggak ada orang sama sekali. Bisa pindah sendiri. Nah, gak lama kemudian nih bang. Besokannya lagi nih. Teman saya habis dari Brankas. Dia habis Brankas. Habis ngitung. Biasa lah kan kalau itu kan hitung-hitungan. Udahannya. Keluar dari pintu Brankas. Dia ngeliat di pojokan bang. Persis banget di depan kaca. Ya. Ada kayak bayangan hitam gitu gede. Bayangan hitam gede. Dia kira kan cuman bayangan hitam biasa kan. Atau apa gitu kan halusinasi kan. Disamperin sama dia bang. Dia liatin dari bawah sampai atas kan. Wah parah bang. Matanya merah. Bayangan hitam gede, matanya merah bang. Dari situ langsung kabur dia. Balik ke Brankas. Tuh bocah sama bang, kayak tukang parkir tadi. Menggigil baik. Menggigil itu dia. Sampai paginya disamperin sama teman saya. Kenapa nggak turun-turun? Tuh dia masih menggigil bang. Ditanya nggak bisa jawab. Besokannya dia bikin surat izin bang. Seminggu nggak masuk. Karena ngeliat sosok yang tadi tuh, hitam gede itu. Kayak sampai sekarang saya kasih nanya nih. Tapi dia masih kerja di situ? Seminggu nggak masuk itu, habis itu masuk kerja lagi? Masih masuk di situ bang. Coban ya emang sampai sekarang anaknya agak takut ke atas. Takut ke atas sendiri dia. Udah tuh mulai dari situ dia udah nggak berani lagi ke atas bang, karena habis ngeliat sosok yang tadi hitam gede itu. Ya udah, beberapa hari kemudian karena teman saya udah nggak berani ke atas lagi ya, akhirnya kan putusin buat pindah kan. Datang nih karyawan baru 2 hari bang. 2 hari dia kan masuk siang ya. Kalau siang itu kan kelarnya kan malam ya, hitung-hitungannya malam. Baru 2 hari dia di situ bang. Diisengin sama anak kecil yang lari-larian lagi. Sama nih anak kecil nih, sama yang dicerita sama teman saya yang satunya lagi. Besoknya dia cerita, emang ada anak kecil ya yang biasa main ke atas, kata dia gitu kan. Nggak ada bu, siapa gitu kan. Nggak ada anak kecil yang main ke atas gitu. Soalnya kan buat ke atas saya juga ya kita larang, konsumen doang gitu. Ada pak, kata dia. Ada kemarin anak kecil, saya lihat kok dia lari-larian kok gitu. Saya mikirnya itu emang konsumen udah biasa gitu kan, anak konsumen biasa. Jadi saya diemin gitu. Nggak ada bu, nggak ada. Nah teman saya langsung nyelotok dong. Pasti anak kecilnya cewek, kata dia. Iya. Kata ibunya gitu kan, iya. Iya bu, saya juga ngeliat gitu. Cuman itu udah lama. Kata dia, udah lama saya bu, dari sebelum ibu di sini, katanya saya ngeliat. Saya kejar pun juga dia malah lari lagi. Saya ikutin hilang. Kata dia gitu. Nah, gak lama kemudian dari dia cerita itu, dia ke kamar mandi bawah bang. Karena kan kalau misalkan ya namanya orang kebelet kan, kalau udah ke atas kan nggak bisa gitu ya jalan. Akhirnya dia ke bawah, kamar mandi bawah. Dia ngeliat lagi bang, sama sosok perempuan itu juga. Yang biasanya dilihat sama konsumen itu, ya, ke kamar mandi. Karena dia udah kebelet banget dan dia takut, mau nggak mau dia lewatin dong. Dia lewatin, cuman dia tutup mata gini, muter, gitu. Udahannya nggak ada bang. Dia keluar dari kamar mandi udah nggak ada tuh cewek. Di bangku itu udah nggak ada. Dia naik ke atas kan. Besokannya cerita lagi sama saya. Kemarin anak kecil, sekarang perempuan di bawah. Siapa lagi katanya? Wah, ini ibu disengin nih. Cuman mau kenalan kali ibu. Saya bilang gitu kan.
Enggak Pak, ini udah nggak masuk akal kata dia. Saya ngeliat anak kecil di atas yang katanya bukan anak siapa-siapa kan. Terus saya ke bawah ngeliat perempuan. Ini siapa sebenarnya dia ini? Karena dapat beberapa cerita kan dari teman-teman saya. Saya kira tanya ke tukang parkir yang lainnya. Bang, teman-teman saya ngeliat nih. Pertama ngeliat anak kecil di atas. Kedua ngeliat perempuan di bawah. Ya. Itu sebenarnya siapa sih bang? Nah, karena tukang parkir agak bingung kan ngejelasinnya gimana dia. Pokoknya intinya ini gedung udah lama. Dari sebelum minimarket ini ada. Gedung itu udah lama banget. Sebelumnya itu ruko-ruko biasa. Emang ada ibu-ibu dia punya anak katanya. Di sini sempat tinggal di sini kan. Nggak lama dia resign dari sini, meninggal emang. Jadi meninggal itu karena kecelakaan bang. Nah, saya tanya dong, kecelakaan apaan? Nggak ada yang tahu. Tukang parkir sampai sekarang nggak ada yang tahu itu kecelakaan apa. Tiba-tiba dikabari meninggal karena kecelakaan. Tukang parkir langsung ngomong, mungkin emang dia masih di sini kali. Terus saya tanya lagi dong, kira-kira bisa nggak ya diusir gitu atau suruh pergi? Ya nggak ada yang berani bang, nggak ada yang berani kan karena emang itu ya makhluk yang nggak bisa dilihat kan, nggak ada yang berani kan. Dan nggak ada yang ngerti juga mungkin ya? Iya nggak ada yang ngerti juga bang. Ya udah berarti sampai sekarang pun ya anak-anak mikirnya itu ibu sama anak, ibunya di bawah, anaknya di atas. Itu berarti ini kalau dari perspektif tukang parkir yang udah lama di sana ya, ibu ini kecelakaan barengan sama anaknya atau gimana? Ya sama anaknya bang. Dikabarkan meninggal berdua sama anaknya. Dan itu jadi nyambung sama apa yang kalian di sana alamin tuh bang ya? Iya. Di gedung ini. Di gedung itu. Makanya ya mungkin emang tempat tinggal sekarang di situ ya. Itu dari tadi tukang parkir yang meninggal tiba-tiba ya, setelah ngelihat sosok Rosa tadi, itu kan lo megang tangannya dari awal emang udah dingin ya, abis ngelihat sosok itu ya. Terus di saat dia meninggal, itu meninggal di rumahnya? Enggak. Meninggal di mana? Di tempat parkir itu. Di sana? Di sana. Karena emang dia nggak punya tempat tinggal bang. Jadi dia tinggal di situ. Di halaman depan gitu? Jadi kan ada beberapa ruko ya. Ada 10 ruko dan minimarket ini ruko keempat. Di paling pojok ada tempat parkir. Yang meninggal di situ. Dan itu yang meninggal ini lagi sendirian? Nggak ada teman yang jaga bareng sama dia? Ada. Cuma kan karena emang dia menggigil, jadi dia istirahat di bawah. Di basement parkirnya itu. Nah temannya di atas. Ya kan? Pas ya temannya turun ke bawah, udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Baru meninggal. Dan itu dadakan gitu aja setelah ngeliat sosok Rosa itu ya? Iya, dadakan bang. Dan ini semua yang melihat sosok itu, selain karyawan ya, itu pengunjung pun ngelihat ya? Sampai ngasih laporan gitu, nanya itu siapa gitu? Iya. Banyak bang, itu nggak cuma 1-2 orang. Makanya ya banyak yang bilang tuh sosok di situ aja gitu, di bangku bawah. Sampai sekarang pun nggak ada yang berani buat mindahin bangkunya bang. Bangku itu masih ada di situ? Masih ada. Itu bangku sebenarnya peruntukannya untuk apa? Sebenarnya kayak bangku nggak dipakai bang. Bangku nggak ya udah nggak dipakai lama gitu. Akhirnya kita simpen di bawah dekat kamar mandi. Oh, bangku kayak apa sih bang? Kayak bangku kondangan gitu atau bangku apa sih? Enggak. Bangku besi putih panjang. Itu ada fotonya? Kalau foto sih nggak ada sih bang. Cuman saya ada video nih bang. Ada video penampakan basementnya gimana. Ya mungkin di situ ada bangkunya juga. Oke. Nanti itu masuk juga tuh ya.
Ini sosok Rosa ini berarti keluarnya kan dari anak kecil tadi ya, yang numpang toilet ya, anak kecil pengunjung ya. Iya. Dan sampai akhirnya ya udah nama sosok itu Bang Ibnu dan teman-teman sebutnya Rosa. Kita manggil semuanya itu Rosa. Nah, nama Rosa ini sama nggak sama yang orang-orang parkir bilang dulu ada karyawan sebelum jadi minimarket ya, zaman dulunya ya. Yang meninggal itu namanya Rosa juga atau gimana? Bukan, Bang. Oh, bukan. Bukan. Yang meninggal itu namanya bukan Rosa. Oh, oke. Tapi emang beda orang ya harusnya ya kalau dari nama. Seharusnya beda orang. Cuman nyambungnya sama ibu dan anak tadi. Kalau paling pertama kali Bang Ibnu di sana yang tadi stock of name ya. Ini pintu berarti pintu yang ketutup dan itu dipaku biar nggak kebuka, atau pakunya itu buat ganjelan kunci atau gimana sih? Buat ganjel kunci, Bang. Soalnya pakunya itu emang bisa bergerak? Iya, bisa gerak. Buat ngebukanya? Enggak sih, nggak bisa gerak, Bang. Jadi tuh ini gagang pintu. Ini paku nih. Jadi kita agak tarik pintunya buat nyangkutin pakunya itu. Oke. Jadi emang buat kuncian aja tuh buat paku ya? aja. Sedangkan yang kebuka sendiri itu kunciannya masih? Iya, masih sama sih. Kebuka blok gitu. Sekarang kan kalau angin, Bang, angin nggak bisa, Bang. Nggak bakal bisa ngedorong itu deh. Karena emang kuat banget kan. Tiba-tiba kebuka. Itu Bang Ibnu jadi ngambil galonnya apa enggak? Enggak. Langsung lari turun aja udah? Langsung turun, Bang. Karena udah ngerasa nggak enak kan badan. Wah, ini udah nggak beres nih kan. Akhirnya saya turun ke bawah. Berarti nggak jadi kehitung dong tuh, yang stock of name saat itu tuh? Saya minta teman saya, Bang, buat ngitung. Oh, minta gantian ngecek? Gantian. Teman saya ngecek ke atas. Karena emang hawanya udah nggak enak banget. Ruangannya apalagi pengap banget, Bang. Lantai 2 itu? Pengap banget. Soalnya kan di atas itu kan nggak ada AC, nggak ada kipas, Bang. Yang namanya gudang kan. Jadi ya kalau pengap sekalian. Oh, dan itu aktivitas ke atas cuma buat ngambil barang ya? Iya. Nggak ada aktivitas lain jadi kantor atau apa, nggak ada tuh ya? Iya. Jadi full gudang minimarket aja tuh ya? Gudang sama brankas. Gambarannya sih gue tahu karena kebanyakan nih dari kita kalau ke minimarket buat numpang toilet, lumayan banyak juga toiletnya yang ada di lewatin gudang dulu. Itu kan lumayan banyak lah, ada Mas di atas gitu. Jadi kita mau nggak mau kalau mau numpang toilet harus ke atas, lewat gudang gitu. Jadi kan kegambar nih gimana kalau gambaran gudang minimarket kayak gitu ya. Iya. Soalnya pasti teman-teman juga banyak yang ngerasain deh. Tulis kolom komentar deh siapa yang pernah ngerasain naik ke atas gudang buat numpang toilet gitu, tapi ngelewatin gudang. Ya itu kan emang suasananya sepi gitu aja kan. Itu Bang Ibnu dari H+2 tuh berarti situ ya? Dari H+2. Udah ada gangguan? Udah ada gangguan. Kalau temennya Bang Ibnu yang lain, di sana udah lebih lama atau gimana? Udah lama, dia sebelum saya, Bang. Sebelum saya masuk ke situ dia udah ada. Dan dia itu udah ngelihat sosok anak kecil itu yang lari itu. Dan dia udah duluan ya? Duluan. Dan cocok juga sama pengunjung tadi kayak ibu-ibu. Karyawan baru ya? Karyawan baru yang itu siapa, anak kecil gitu? Iya. Tanpa dikasih tahu itu? Tanpa dikasih tahu. Dia udah nanya anak kecil ini? Iya, dia udah ngeliat duluan. Itu hal yang kebetulan tapi nggak masuk akal ya? Iya. Harusnya ya? Kok bisa juga ngelihat sosok itu gitu? Ini sosok anak kecilnya itu gambaran umuran berapa sih Bang kalau yang dari teman-teman lihat? Kalau misalkan dari cerita teman-teman sih, ya mungkin ada bangsa umur 4 tahun sampai 5 tahun, Bang. Soalnya kan udah bisa lari kan dia. Tapi emang beneran kayak anak kecil pada umumnya gitu katanya? Anak kecil pada umumnya, Bang. Jadi si ibu yang baru tadi juga ngebiarin aja gitu ya? Iya. Karena dia kan ngerasanya kan itu anak konsumen kan, yang udah biasa main di situ kan. Ternyata ya nggak ada yang boleh ke atas. Berarti si ibu ini lumayan lama dong ngelihat anak kecil itu lari-larian? Iya, jadi tuh dia ngelihat hari ini. Karena emang dia ngerasanya, oh mungkin udah biasa kali. Jadi dicuekin sama dia, lari. Dengan dia tetap melakukan aktivitas? Iya. Udahan ya, setelah dia selesai aktivitasnya itu di atas, dia turun ke bawah, baru dia nanya, itu anak siapa di atas? Gitu.
Berarti bukan waktu yang sebentar dong dia ngelihat sosok anak itu lari-larian. Karena sambil nemenin kerja kan, Iya. ngerasanya udah biasa gitu ada anak kecil gitu. Bisa dibilang sambil nemenin kerja deh. Tapi setelah itu si ibu ini aman-aman aja kalau melakukan aktivitas di atas. Sampai sekarang sih aman bang. Dia nggak ngerasa kayak teman saya yang sebelumnya yang abis ngelihat langsung menggigil. Oh nggak kenapa-napa ya. Aman. Dan nggak bikin dia buat takut ngelakuin kerjaannya juga. Enggak, mungkin karena dia kan emang gimana ya, enjoy sih orangnya bang. Dibawa enjoy jadi. Oh jadi ya udah santai aja lah gitu. Dicuekin aja lah habis itu ya. Bang Ibnu sampai sekarang masih kerja di sana? Masih bang. Masih kerja di sana? Masih kerja di sana. Dengan karyawan-karyawan yang lama-lama juga? Cuman emang udah banyak yang ganti sih. Oh rolling ya? Iya rolling. Oh begitu. Berarti di tempat yang sekarang ini itu dari bulan Agustus? Dari bulan Agustus. 2024? 2024. Sampai sekarang nih masih nih? Sampai sekarang saya masih. Oh. Ada lagi nggak sih bang kejadian-kejadian lain yang dialamin di tempatnya? Di sini kan Bang Ibnu kerja udah lama ya di minimarket ini ya? Saya di minimarket udah 5 tahun bang kerja. Emang udah sempet pindah-pindah toko juga sih. Ada satu toko bang, ini bikin saya tanda tanya lagi nih bang. Jadi di toko sebelumnya itu saya kan shift siang ya, besoknya pagi. Jadi saya berpikir ya buat tinggal di situ ya kan, tidur di situ. Oh nginap di situ. Nah pas saya lagi tidur ini bang, sekitar jam 2 lewat, itu dia mukul rak gudang bang. Ada suara rak gudang, ting. Saya mikirnya itu teman saya doang. Terus saya belum sadar kalau itu 1:30 pagi. Pas saya cuekin, saya tidur lagi, ada suara lagi, ting. Saya mikir dong, ngapain sih iseng banget gitu. Saya samperin bang. Pas saya mau samperin itu pintu yang udah saya tutup rapat kebuka bang. Buka. Ya, saya mikir itu teman saya kan. Saya lari ke bawah. Saya tanya, lo tadi ke atas ya? Si ini mana gitu teman saya. Udah pada pulang semua, kata teman saya gitu kan. Udah pada pulang semua. Terus tadi lu ke atas? Enggak. Orang dari tadi di sini kalau misalkan gue tinggal ke atas, siapa yang jaga? Terus dari tadi gue dengar suara ting 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 gitu. Suara pukul rak itu siapa yang mukul gitu. Gue nggak tahu pak. Karena saya penasaran, saya cek CCTV dong, CCTV di atas. Pas saya cek CCTV, itu pintu emang kebuka sendiri. Sebelum ada suara itu bang. Nggak lama pintu itu kebuka, ada suara rak baru tuh, ting. Kan kalau angin kan nggak mungkin dong bang, ting. Nah, ini siapa yang mukul bang? Dan itu setelah pintu kebuka? Setelah pintu kebuka. Karena kalau misalkan dari angin nggak mungkin dong pintu yang udah tutup rapat gini bisa kebuka kan? Jadi tiba-tiba kebuka sedikit. Itu bisa dipastiin kalau pintunya nggak mungkin kebuka sama angin? Bisa. Karena emang di setiap kaca itu emang tutup rapat. Kan kalau kaca minimarket saya itu dia habis apa sih namanya, sanggahan yang besi-besi itu ketutup kaca rapat bang, bukan kaca yang bisa dibuka. Oke. Jadi kaca itu nggak bisa dibuka. Kaca mati ya? Kaca mati. Karena kan kalau misalkan ya ibarat kata buat mencegah kemalingan lah. Iya. Jadi nggak bakal ada angin masuk bang. Itu bisa kebuka. Dan ini semuanya rata-rata di area gudangnya minimarket ya? Di area gudang. Cuman karena kan emang kebetulan yang saya pernah kerja di toko-toko sebelumnya itu emang bangunan-bangunan lama bang. Jadi ya mungkin ada sosok-sosok penghuni yang lain kan sebelum saya dia. Bukan bangunan baru yang baru dibuat gitu ya, rata-rata bangunan yang udah lama gitu ya? Bangunan lama bang. Bahkan masih ada setiap sudut yang bener-bener kotor banget, debunya tebel banget. Terus sampai saya bersihin bang. Dan minim aktivitas juga kalau di area gudangnya minimarket ya? Iya. Karena baru ada aktivitas kalau lagi ada kebutuhan entah ngambil barang atau stok opname tadi ya? Iya. Dan ini sampai
sekarang itu berarti masih banyak dialami sama anak-anak ya, gangguan-gangguan yang tadi ya? Banyak banget bang, sampai banyak banget, sampai teman-teman di toko-toko yang sebelumnya juga ya menceritakan hal yang sama bang. Kalau emang di setiap gudang mereka itu ya ada beberapa gangguan sendiri. Macem-macem lah gangguannya. Macam-macam. Ini nggak banyak orang tahu nih, termasuk gue pun ya taunya kan bagian bawahnya doang nih. Iya. Yang selalu rame, lampunya terang gitu. Terang. Kebutuhan 24 jam nyari apa-apa ya udah pasti nyarinya ke minimarket itu gitu. Jadi nggak ngeliat nih di balik layarnya minimarket ini ada apa gitu yang dirasain sama karyawan gitu. Gudangnya ada apa nggak ketahuan ya. Ternyata kerja 24 jam itu nggak, walaupun terlihatnya di bawah oke-oke aja ya, terang lain-lain, ternyata di balik itu tetap ada cerita-cerita janggalnya bang. Banyak bang, banyak banget. Lu 2 hari setelah masuk tempat itu udah langsung ngalamin hal kayak tadi. Tapi lo tetap mau kerja di situ, kenapa bang? Maksudnya nggak bikin lo takut sama hal-hal tadi? Kalau buat takut, sebenarnya sih agak merinding juga bang. Apalagi kan setelah teman saya cerita banyak makhluk-makhluk yang berlarian kan kayak anak kecil tadi, sampai ada sosok perempuan yang duduk di bawah gitu. Itu saya sempat ngerasa merinding, takut juga. Cuman kan kembali lagi ke kebutuhan bang. Kembali ke kebutuhan. Mau nggak mau harus dihadapin ya? Iya harus dihadapin. Nah sampai akhirnya kan karena saya ngerasa banyak cerita-cerita dari teman-teman saya yang nggak masuk akal gitu kan. Ya saya berpikir buat cobalah saya bacain satu ayat bang. Saya bacain surat ngaji itu di atas. Saya posting di TikTok dong. Iseng-iseng saya posting di sosial media. Dan masih ada beberapa komentar yang bilang banyak sosok di situ. Jadi komentar di TikTok. Iya. Dari video yang Bang Ibnu upload. Banyak banget bang. Mulai dari wanita baju merah, sampai mata merah, atau sampai bahkan di video itu ada perempuan yang tadi di bawah itu bang yang duduk bang, si Rosa ini. Ya, katanya ada yang lihat di balik kaca itu dia mantau saya bang, ngeliatin saya di dalam video itu. Ntar dulu, video ini diupload berarti bukan dengan tujuan udah diceritain apa yang terjadi di sana nggak? Sebenarnya setelah diceritain sih bang, jadi karena emang banyak cerita yang horor gitu, yang kurang masuk akal. Di ini ya, di toko ya? Di toko. Cuman buat ngupload di sosial media itu nggak ada menceritakan kejadian-kejadian horornya di toko kan? Nggak ada bang. Tapi kenapa komentarnya malah ke sosok-sosok yang nggak kasat mata ini? Saya juga bingung itu bang. Makanya pas saya scroll gitu kan, banyak komentar ngeliat sosok segala macam kan gitu. Mungkin karena emang saya bikin videonya itu ngajinya itu tengah malam bang, jam 2 pagi di atas. Setelah saya ngerasa ya banyak cerita-cerita mistis yang bikin saya nggak enak badan juga kan, merinding gitu kan. Akhirnya saya coba ngajiin jam 2 pagi. Mungkin ya saya mikirnya itu buat pendekatan kali bang. Pendekatan. Atau mungkin setelah saya ngaji itu mereka menampakkan diri. Cuman yang pasti komentar-komentar yang ada di dalam kolom itu juga menyangkutnya ke sosok-sosok yang ada di sana gitu ya. Iya. Dan ini ngaji di tengah malam ya, di gudang. Tengah malam di gudang. Dan saat itu yang Bang Ibnu rasain apa? Emang hawanya itu pertama ya pengep banget. Pengep, terus tangan saya ini dingin bang sebenarnya. Kan kayak keringat dingin gitu lah ya. Dan saya juga ngerasa ada yang emang ada yang ngeliatin gitu. Pas saya lagi ngaji, saya bikin video ngaji. Itu kan saya bikin muter nih bang. Saya puterin. Karena saya yakin banget ada yang mantau saya bang di atas. Cuman ada satu bang keganjalan bang, yang bikin saya tanda tanya sampai sekarang. Waktu saya bikin video, awal saya ngerekam dari awal sampai akhir, itu pencahayaannya itu stabil bang, nggak ada apa-apa.
Tapi pas saya lihat lagi, putar lagi videonya, itu lampu kedip bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amilas sholihan fa innahu yatubu ilallah. Mataba. والذين لا يصعدوا زروا وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكفوا عليها ثم وأميانا. Lampunya kedip. Tapi saat ngerekam itu nggak ada lampu kedip? Nggak ada bang, stabil aja pencahayaannya. Emang nggak kelihatan sosok apa-apa, tapi ada yang janggal cuma itu satu ya, lampu ngedip ya? Lampu ngedip. Itu di video yang banyak dikomentarin itu, yang ngaji itu? Banyak banget yang komentar, itu lampu kedip segala macam. Tapi pas saat pengambilan itu nggak ada kedipan lampu atau sebagainya. Walaupun tadi kan Bang Ibnu bilang lampunya sensor ya? Iya. Karena ada Bang Ibnu aktivitas, harusnya lampu nggak ngedip ya? Iya. Dan aktualnya emang nggak ngedip? Iya. Tapi di video itu lampunya ngedip? Lampunya ngedip. Karena kan emang saya bikin video itu kan saya gerak-gerak gitu kan. Ya lampu jadi nyala terus dong karena saya gerak-gerak ini kan. Cuman pas saya lihat hasilnya itu lampu ngedip. Sementara lampu mati saat nggak ada gerakan sensor. Kayak gitu. Tapi berani juga ngajiin. Itu ngajiin surat apa? Maksudnya di atas itu? Itu sebenarnya salah satu surat yang berhubungan dengan taubat bang. Oke. Nggak ada hubungannya sama hal-hal yang gaib ya? Iya. Berhubungannya sama taubat ya? Taubat. Mungkin buat diri saya sendiri juga kali. Tapi ya berani juga udah ngaptes buat ngajiin tempat yang ya orang-orang bilang, anak-anak teman-teman bilang, dan Bang Ibnu rasain juga banyak kejanggalan di sana gitu. Banyak banget. Aduh. Ini salah satu cerita yang tadi gue bilang gak banyak orang tahu di balik layarnya minimarket yang aktivitasnya 24 jam gitu. Ya tempat Bang itu 24 jam kan? 24 jam. Maksudnya gak tutup-tutup kan? Gak pernah tutup. Iya. Selalu ada karyawan di situ. Selalu ada. Cuman di atas yang enggak. Di atas yang gak pernah ada orang. Wah. Nah kalian teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih, mungkin yang pernah masuk juga ke gudangnya minimarket untuk numpang toilet. Kalau buat kita sih bang, momen masuk ke gudang itu cuma di saat kita butuh buat numpang toilet soalnya. Dan ya kadang-kadang ya namanya kalau gue ya namanya masuk ke gudang yang kosong, ya itu juga bukan tempat sendiri, ya hawa-hawa nggak enak itu normal dirasain sih. Karena kan ya tempat orang nih nggak tahu gitu. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang ngalamin hal seperti ini. Bisa tulis aja di kolom komentar. Bang Ino, makasih banyak ya. Udah mau ceritain pengalaman satu ini. Saya juga makasih banyak udah diundang di acara ini. Siap. Dan lancar-lancar ke depannya, lancar-lancar buat semua yang lagi dikerjain sekarang. Amin. Makasih Bang. Ya. Dan buat teman-teman, terima kasih yang nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Buat yang belum ngeklik subscribe, diklik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean terbaru setiap videonya Narasi Misteri. Dan kalau yang punya pengalaman pribadi juga bisa ceritain, tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Bang Ibnu pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.